Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian Mira subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridhai dan memberkahi kita semua. Kita juga turut mendoakan semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan kepada jiwa, akal, dan lisan mereka untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kekuatan, kelembutan untuk bertaubat dan menata kehidupan lebih baik, hayatan thayyibah, dan puncaknya semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baiklah, kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di pertemuan kali ini dengan meneruskan pembahasan terkait dengan pokok-pokok kedua dalam turunan Dinul Islam, beragama Islam yang kita peluk ini, dari 4 pembahasan, yaitu 1 terkait dengan akidah, kedua adalah ibadah, yang ketiga muamalah, dan keempat akhlak, dan keseluruhannya akan saling terkorelasi terkait berkelindan. Kita berada pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu ibadah, sebagai implementasi dari komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita coba untuk perkuat dengan landasan pengetahuan. Setelah lebih daripada 60 video kita mencoba membuat satu pondasi, merakitnya dengan kuat sehingga menjadikan satu terminologi yang dinamakan dengan akidah itu. Semoga sampai detik ini kekuatan iman kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu mampu kita pegang erat, kita jaga sampai dengan wafat. Dan lebih daripada itu, tentu seluruh keyakinan tadi harus dibuktikan dalam kehidupan yang bisa tampak lewat ibadah. Dalam pembahasan terkait ibadah ini, kita telah hadirkan 2 mukaddimah utama. Yang pertama, kita telah hadirkan tentang dasar-dasar filosofis dari ibadah itu. Mengapa kita mesti beribadah, apa tujuannya, kemudian apa kaitan ibadah dengan interaksi kehidupan kita, baik dalam konteks penyembahan kepada Allah ataupun interaksi sosial kita, baik dengan lingkungan, dengan manusia seutuhnya, ataupun juga dengan hewan, tumbuhan, dan sekitaran kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita juga telah pelajari tentang bagaimana prinsip-prinsip pokok dalam ibadah itu terkait dengan dalil-dalil yang menyertainya. Seperti apa ragamnya, seperti apa konsekuensi bila dia mutlak, dan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang sumber referensi utama dari ibadah yang dimaksudkan, baik dari Al-Quran ataupun juga penjelasan beliau langsung dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang kemudian kelak terkodifikasikan dalam bentuk kitab-kitab hadis, dan bahkan kita dapati pula penjelasannya dari penjelasan para ulama yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai warathatul anbiya. Nah, sekarang kita akan coba turunkan sanad keilmuan atau genealogi keilmuannya dari era Rasulullah SAW sehingga kita bisa dapati sampai ke masa kita saat ini. Sehingga dengan itu kita bisa mengetahui bahwa sejatinya apa yang kita dapati saat ini betul-betul bersumber kepada eranya Rasulullah SAW. Tidak ada yang berbeda. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bagaimana membuktikan bahwa sholat yang kita kerjakan sama persis dengan yang diajarkan dan dikerjakan di masa Rasulullah SAW, ya, bagaimana bisa membuktikan bahwa Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan ini sama persis dengan eranya Rasulullah SAW saat diterima. Dan ini yang menjadikan satu keistimewaan tersendiri bagi umat Islam, bagi agama Islam yang kita yakini membedakan dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Tentu kita punya dasar penghormatan, dan Al-Quran menegaskan itu, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Namun saat yang bersamaan kita pun harus punya dasar pengetahuan yang kuat untuk bisa menguatkan pada diri kita bahwa Islam yang kita peluk ini, kita yakini ini benar, dan kebenarannya harus dibuktikan
lewat 4 aspek utama itu yang terkait dengan fungsi kehidupan. Jadi tidak boleh ada tuntunan yang tidak memiliki makna, tidak ada fungsi, tidak ada hikmah, bahkan tidak ada korelasi dengan tugas manusia itu sendiri. Bagaimana bisa jadi pedoman kalau tidak ada kaitannya erat langsung dengan tugas manusianya sendiri? Ya, karena itulah kita harus bisa menjelaskan semua aspek dalam keislaman, dan bukan hanya itu, merasakan kenikmatannya, dan kita nanti tunggu masa panennya ketika kembali kepada Allah seperti apa rahmat itu dicurahkan. Nah, jadi kepentingannya kita tarik ke internal terlebih dahulu. Jika ada persoalan-persoalan dari pihak-pihak eksternal yang bertanya, ingin menggali pengetahuan lebih jauh, kita bisa menjelaskan, itu yang disebut dengan dakwah. Kita bisa menyampaikan, itu yang disebut dengan tabligh, baik dengan perilaku, akhlak. Betapa banyak orang melihat ajaran itu pada perilaku. Orang tidak melihat kadang-kadang di awalnya karena belum mengenal ya referensi keislaman, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal hadis, tapi boleh jadi kenal dengan Anda, kenal dengan perilaku kita. Maka cerminan 4 bagian itu sesungguhnya menunjukkan ya keislaman sejati kita. Jadi dengan dasar pengetahuan ini, maka insya Allah tugas-tugas kehidupan berjalan, tampilan kehidupan juga paripurna, dan rasanya cukup ringan untuk dilalui sampai kita kembali dalam keadaan husnul khatimah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, insya Allah. Baik, kita berada di pokok ibadah. Saya akan langsung saja hal-hal yang telah diuraikan teman-teman sekalian, silahkan disimak di video sebelumnya ya, dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sehingga bisa terkait erat dengan apa yang kita uraikan saat ini. Telah kita uraikan pertama di Muqaddimah 1. Ini betul-betul harus dipastikan paham ya sebelum kita kemudian mengacu atau beranjak pada pembahasan berikutnya, karena dasar filosofisnya itu penting sekali ya. Saya selalu membatasi pembahasan itu pada pemahaman awal dulu, akarnya. Jadi kalau akarnya kuat, maka baik dahannya, rantingnya, atau bahkan pohonnya bisa menghunjam kokoh ke atas dan buahnya bisa tumbuh dengan baik. Ya, ini yang penting sekali. Dan nanti kalau di soal pun, kalau pohonnya tegak, kalau ada angin menerpa, ada badai, itu masih tetap kokoh karena akarnya kuat. Ya, itu gambarannya. Jadi kalau di bahasa ilmu logika itu, kita yang pernah saya sampaikan, kita mengenal ontologinya, kan, epistemologinya, aksiologinya. Bisa aksi, bisa dieksekusi, bisa dengan tindakan itu. Kalau dasar-dasar ya falsafahnya atau filosofisnya kuat. Ini Muqaddimah 1 ya, berbicara tentang esensi ibadah dan korelasinya ya, dan korelasinya ya, dengan aspek keimanan atau akidah. Harus selalu ada hubungannya, karena dalam Islam itu semua tersinergikan. Ini satu, betul-betul dipahami dengan baik dia yang telah diuraikan di video pertama tentang ibadah. Muqaddimah 2, pengantar 2 ya, muqaddimah yang kedua ya, terkait dengan referensi ibadah atau dalil ya, sekaligus dengan tata cara pelaksanaan, tata cara dan hikmah. Bahwa setiap ibadah yang ditunaikan itu mesti memiliki rujukan ya, konsep beragama harus begitu ya. Kalau ibadahnya dikerjakan semau kita, lantas apa peran pedoman agamanya? Kenapa harus beragama, gitu kan? Nah, karena itu kalau orang mau beribadah, dicari referensi dari agamanya itu apa, dari keyakinannya apa, dari sumber yang ia peluk itu apa. Karena itu bagi kita ibadah tidak sembarangan, bukan kreasinya Nabi sendiri atau manusia bisa buat-buat, tidak. Karena kita berislam, kita harus bertanya, Islam membimbing kita untuk ibadahnya seperti apa untuk membuktikan keislaman. Maka kalau di sini ada akidah, di sini ada syariat nanti. Ya. Kita sudah bicara kemarin tentang syariat, jalan pembuktiannya. Nah, di syariat ini nanti diterangkan tentang dalil, referensi ibadah yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tata caranya nanti ya yang menjadi sunnah untuk diikuti, kemudian hikmahnya ya tentang bagaimana peran ibadah itu keterkaitannya dengan aspek muamalah
interaksi kehidupan kita yang berdampak pada bagian-bagian kehidupan. Untuk apa kita beribadah kalau tidak ada dampaknya, feedbacknya apa bagi kehidupan kita? Baik terkorelasi hubungan kita dengan Allah, ya hablum minallah, ataupun juga hubungan kita dengan sesama, dengan lingkungan, dengan semesta, hablum minal makhlukat, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga, nah ini mukadimah ketiga yang sekarang kita akan coba kaji adalah tentang transmisi, ya, keilmuan atau dikenal dengan sanad. Untuk memastikan bahwa semua apa yang kita kerjakan dari tata cara, ya kan? Kemudian juga sumber-sumber referensi dan sebagainya, itu bisa divalidasi kebenarannya. Benar gak bersumber dari Nabi? Yakin gak apa yang dikerjakan di masa Rasulullah sama dengan apa yang kita lakukan? Sehingga dari sini kita bisa mengetahui otentisitas. Nah, otentisitas. Ya, gak apa-apa ya kita tingkatkan bahasanya sedikit ya, untuk lebih memberikan satu kajian yang ilmiah, ya. Kemudian juga ya menyesuaikan dengan kondisi kekinian yang kita bisa tambahkan wawasannya. Kita bisa gali ya otentisitas atau orisinalitas dari keaslian apa yang kita pelajari itu. Kemudian nah ini validitas, divalidasi kebenarannya. Ya. Jadi ada unsur kebenaran yang kita dapatkan sehingga kita benar-benar yakin tentang Islam yang kita peluk itu. Dan ini keunggulan di Islam itu, keistimewaannya ada sanad. Jadi apapun yang kita kerjakan itu kita punya dasar yang tersambung. Jadi nggak bisa kemudian setiap orang bisa merekayasa. Anda bisa gambarkan kalau tidak ada sanad ini, maka kemungkinan dua secara umum akan terjadi. Yang pertama, setiap masa bisa kreatif nanti. Ya, karena nggak ada panduan pokok yang tersambung pada sumber asalnya. Yang kedua, rentan terjadi perubahan. Ya, nanti bisa jadi ulama di masa ini sepakat, nah, cara sholatnya bisa berubah. Ya, atau keputusan ini nanti ada pertemuan, nanti dari pertemuan ini menghasilkan keputusan bisa berubah. Ya, cara tobat yang kemarin itu di masa pertengahan bisa berubah, cara tobatnya jadi begini, besoknya jadi begitu lagi, dan seterusnya. Nah, jadi dalam Islam itu terjaga semua, setiap berganti generasi, ruang, waktu, maka kita tetap akan mendapatkan tuntunan yang serupa. Ini yang patut kita syukuri ya, dan menjadikan kita semakin yakin tentang kebenaran Islam. Ini sudah kita uraikan, ini juga sudah kita jelaskan, dan yang ini insya Allah kita akan sama-sama pelajari. Ya, selalu kita buat dua bagian, ya. Baiklah teman-teman sekalian, setelah memahami apa yang tadi kita uraikan sejenak, sekarang kita akan melihat bagaimana jalur sanad ini atau jalur transmisi keilmuan sampai diterima di masa kita saat ini. Ya, saya akan mengkotaki dulu ini ya, supaya memberikan satu gambaran bahwa ini yang tengah kita kaji dan ini batasannya dalam kotak ini, dan insya Allah tidak keluar dari situ. Dan saya coba geser ke sini untuk memberikan satu kemudahan. Ibadah tentu perintahnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tarik garisnya ke sini. Ya. Ini adalah menjadi bagian dari bukti dan komitmen kita untuk bertuhan. Konsekuensi dari bertuhan itu adalah kita harus beribadah, dalam arti menyembah yang dipertuhankan itu. Bagi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Ini sering kali saya sampaikan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu kita temukan kalimatnya. Sungguh aku tegaskan, akulah Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang layak dipertuhankan selain aku, dan layak disembah selain aku. Maka buktikan kebertuhanan engkau itu dengan menyembahku. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Ibadah ini dari bahasa Arab. Ibadah dari bahasa Arab gini. Ibadah. Kata dasarnya abada.
abada ya'budu ibadah. Kata perintahnya u'bud. U'bud. Jelas ya? Kata perintahnya apa? U'bud. Maka Allah perintahkan fa'budni. Dan melekatkan perintah ibadah itu dengan menjadikan seluruh aktivitas sebagai wujud penyembahan kepada Allah sebagai ibadah, dan ini dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari fitrah berkehidupan. Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya itu sebagai ibadah kepada Allah, sebagai wujud komitmen keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 51 ayat 56. Jadi, sumber pertama yang memerintahkan kita untuk beribadah, yang meminta kita untuk menjadikan semua aktivitas kegiatan kita di muka bumi ini sebagai ibadah, sumber pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber pertamanya. Jadi kalau ditanya siapa yang memerintahkan ibadah, jawaban pertama Allah. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya melakukan ibadah itu? Bagaimana cara saya membuktikan komitmen keimanan kepadamu, ya Allah, dengan beribadah itu? Maka Allah kemudian Subhanahu wa ta'ala menugaskan Rasul untuk menjelaskan kepada kita sehingga mudah dipahami, mudah dicontoh, mudah dilihat saat dipraktikkan oleh Rasul itu, karena berasal dari zat yang sama dengan kita, sama-sama manusianya, dimensinya ada, terlihat, berkehidupan, sehingga mudah untuk ditiru, diteladani, dan dipraktikkan dalam kehidupan, di bawah nilainya ke setiap masa, walaupun berbeda ruang dan waktunya. Maka ditetapkanlah kemudian Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir untuk membimbing seluruh umat manusia. Di setiap generasi ada Rasulnya. Ya, Allah memilih setiap generasi itu ada Rasul untuk membimbing, untuk beribadah. Ya, kita turunkan dulu misalnya Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Kemudian setelah itu puncaknya dipilihlah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina, ke sini, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini yang sangat menarik. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini mengacu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami utus, kata Allah, dengan keagunganku, kebesaranku, diutus Rasul yang paling mulia, Rasul penutup dari kalangan kalian, sehingga bisa ditiru, bisa dilihat, diteladani, diamati, dan seterusnya. Baik, apa yang dibawa oleh beliau? Yatslu alaikum ayatina. Beliau akan menyampaikan ini referensi-referensi, dalil-dalil dari ayat-ayatku, kata Allah. Ya? Di Al-Quran akan dijelaskan lewat hadis-hadisnya. Wa yuzakkikum, yang dengan itu bisa menghadirkan keadaan jiwa yang bersih, yang baik, kembali kepada iman. Tazkiyatun nafs. Di nafs itu ada jiwa takwa, di takwa ada sumber keimanan. Kemudian wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kandungan di Al-Quran itu supaya dijelaskan dalam konteks ibadah itu khususnya. Kemudian setelah itu wal hikmah, dijelaskan esensinya, hikmahnya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan banyak hal yang belum kalian ketahui. Untuk itulah kemudian ketika Rasulullah SAW diutus, ya, yang terakhir Nabi Muhammad SAW, kemudian ditegaskan bahwa dikonfirmasi seluruh risalah yang dibawa oleh beliau SAW, ya, ajaran-ajarannya, penjelasannya dikonfirmasi, melengkapi ajaran-ajaran, risalah-risalah, dan juga mengafirmasi, bahkan mengkonfirmasi ibadah-ibadah yang telah dikerjakan oleh umat-umat sebelumnya. Di umat sebelumnya pun beribadah, membuktikan keimanannya. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika
dengan keagunganku, kata Allah, sungguh dengan kami telah wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah yang diantara turunannya mengajarkan kita ibadah. Kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sebagaimana persis sama kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Terus ya dikonfirmasikan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an nanti kita akan dapati banyak kisah tentang para nabi, bagaimana kesungguhan mereka ibadah, mereka juga mengerjakan sholat ya, dan seterusnya yang sering saya contohkan baik di masa-masa awal Nabi Adam bagaimana berdoa, bagaimana mendekat kepada Allah, bagaimana Nabi Nuh berzikir, kemudian bagaimana Nabi Yunus sampai masuk ke perut ikan paus pun masih berzikir, Nabi Ayub dalam sakitnya masih berzikir ya, Nabi Ismail sholat, Nabi Zakaria minta keturunan lewat sholat dan sebagainya. Itu dikonfirmasi dan jelas ditemukan dalam Al-Quran dan semua mulia. Tidak pernah ada satu pun disebutkan dalam Al-Quran Nabi Rasul melakukan penyimpangan-penyimpangan atau bahkan cacat moral. Tidak, sama sekali. Terjaga kehormatannya. Ya, kitab suci yang sangat menjaga kehormatan para nabi itu Al-Quran. Baik, dari sini kemudian teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala meminta seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena risalahnya dikonfirmasi untuk seluruh manusia tanpa kecuali dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya kan? Hudal linnas. Linnas, hudal linnas. Jadi pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia, dan di antara pedoman berkehidupan ini adalah aspek ibadah. Maka seluruh umat manusia sejak beliau diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul, mengajarkan sampai kehidupan berakhir, diberikan oleh Allah satu pakem ibadahnya, satu pola ibadahnya, konsepsi cara ibadahnya mengacu pada keterangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensinya kita harus ikuti, kita harus teladani. Maka perintah Allah kepada kita untuk mengikuti Rasulullah bahkan diikat dengan rasa cinta kita, pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, jika memang umatmu kalian semua merasakan atau juga ingin menampilkan cinta yang sungguh-sungguh kepada Allah, mengatakan cinta serius kepada Allah, mencintai Allah, maka buktikan itu dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan diantara cara kita mengikuti ittiba dengan sunnah Rasulullah itu, ya, karena itu apa yang menjadi pedoman itu, jalan yang diikuti disebut dengan sunnah, sehingga menjadi jawaban bagi kita bagaimana cara mengikutinya. Nah, ini ada sunnahnya, jelas ya. Nah, dengan mengikuti itu bukan hanya kita telah menunaikan perintah Allah untuk beribadah ke sini, fa'budni itu ke awal sini, tapi juga kita diberikan apresiasi yang tinggi oleh Allah, bukan hanya pahala saat di akhirat, tapi dari aspek mengikuti itu akan mendapatkan percikan-percikan kemuliaan, menjadi teladan di setiap masanya. Maka orang-orang yang mampu mengikuti Rasulullah dimanapun dia, di ruang manapun, di masa manapun, di era manapun, pasti akan menjadi teladan terbaik di zamannya. Dan ini dibuktikan oleh sejarah. Silahkan Anda cek. Setiap perjalanan, masa berganti, generasi tiba, yang baru datang, dan seterusnya. Orang-orang yang mencoba mengikuti Rasulullah SAW dalam konsepsi ibadahnya, secara umum, luasnya, di ritualnya, di sosialnya, pasti menjadi teladan terbaik yang dibincangkan melampaui zamannya. Sampai dengan kini. Itu yang dimaksud uswah. Uswah itu keteladanan yang terus kemudian menjalar, terus kemudian berlanjut. Jadi seseorang, sosok yang dijadikan teladan, bila diikuti menjadi teladan lagi, itulah uswah. Dan bila dilekatkan pada kemuliaan, kebaikan, dan sekaligus melahirkan pahala, maka ada hasanah di dalamnya. Bukankah hasanah adalah kebaikan yang menghadirkan pahala? Menjaa, kan, siapa yang bisa mendapatkan ya bil hasadati, dengan satu kebaikan, maka falahu asyru amthaliha, dia mendapatkan poin 10 kebaikannya. Maka bila kita gabungkan uswah dan hasanah, kita temukan di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan bagi kalian semua manusia sampai akhir kehidupan
pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatnya sebagai rasul. Pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, keteladanan yang harus diikuti. Terkait dengan ibadah ini mengikat. Jadi ibadah pun lihat bagaimana Rasul mengajarkan. Ya? Prakteknya lihat bagaimana Rasul membimbing. Maka bukan hanya mendapatkan pahala, bukan hanya mengentaskan kewajiban, tapi saat yang bersamaan jadi teladan dalam pola ibadahnya. Dan dampaknya akan banyak kepada muamalah. Ini selain kita menerangkan tentang sanad awal dalam ibadah. Jadi sanad kita itu tersambung kepada Rabbul Izzah, tersambung kepada Allahnya. Sumber pertamanya, ya Tuhan kita langsung memerintahkan. Ini dalilnya. Kalau kita lacakkan di mana ya keterangan Allahnya kan, firman-Nya di Al-Quran. Jadi kalau kita ingin betul-betul mengkaji dan secara objektif ingin membuktikan kebenaran satu agama dari aspek ibadahnya, tinggal dicek. Betul gak Tuhannya perintahkan begitu? Coba dicek. Dari mana tahu kalau itu Tuhan yang perintahkan? Ada nggak bahasa Tuhan yang disampaikan? Di Islam kita bisa berkata, Tuhan kita yang kita yakini Allah, dan Allah itu nama Tuhan bagi orang Islam. Kul, katakan huwa, dia adalah Allah. Jelas ya? Dimanapun disebutnya Allah, tidak pernah ada terjemahan yang sifatnya mewakili Allah subhanahu wa ta'ala dari nama. Tidak. Dimanapun disebut, mau di Afrika, di Eropa, di Arab, di Indonesia, atau Nusantara, atau wawasan Nusantara lebih luas lagi, ya, itu disebutnya dengan satu nama, Allah. Dan Allah ketika berfirman, bisa dilacak sekarang, ditemukan di Al-Quran. Dan bisa divalidasi kebenarannya dari awal diturunkan sampai sekarang tidak pernah ada perubahan, menunjukkan kebenaran Al-Quran itu sebagai firman. Baik ya, di sumber ibadah kita dari Allah, sudah saya sampaikan. Kemudian Allah menugaskan Rasul di setiap masa, puncaknya Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan-tujuan sampai akhir yang tadi saya terangkan. Ini sengaja tidak saya tuliskan bahasa-bahasa Indonesia atau juga makna-makna dari ini, supaya Anda nanti bisa menyimak kembali. Jadi kalau saya tuliskan ayat, Anda kurang paham itu tadi apa maksudnya, Anda bisa ingat lagi videonya, ya, putar kembali ke sini. Baik, nah ini yang kemudian ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sampai bisa diteladani. Nah, semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini kemudian jadi pedoman hidup yang diikuti. Mengacu kepada ini, referensinya, dalilnya, Allah perintahkan kan bersumbernya dari Allah. Berarti kan diperintahkan dulu, ya. Begitu perintah ada ayat kan? Ya kan? Yatlu alaikum ayatina tadi mengacu kepada Quran surah ke-2 tadi ayat 151. Turun ayat, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dijelaskan lewat perilaku beliau, lewat hadis, ya kan? Maka ada Al-Quran, ada hadis. Telah kita tuntaskan di sini. Ketika itu menjadi pedoman yang kita ikuti, maka dia menjadi sunnah. Ya, jalan hidup yang diikuti, pola jalan yang diikuti itu sunnah namanya. Ya, jelas ya. Jadi kalau di sini sudah masuk ke konsepsi ibadah. Kalau sudah ibadah berarti ke fikih nanti ya. Baik, kalau sudah masuk ke konsepsi fikih, kita masuk kepada terminologi-terminologi yang pemahamannya mungkin bisa berbeda penekanannya atau dilalahnya. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, sumber dalilnya, ya kan? Hadis sumber dalilnya sebagai penjelas Al-Quran dan dibimbing oleh Allah, ya kan, kepada Rasulullah untuk ditunjukkan, dicontohkan, diungkapkan seperti saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ketika menjadi satu jalan yang diikuti, pedoman yang diikuti dari petunjuk-petunjuk Nabi itu jadi pedoman yang diikuti, jalan yang ditapaki, itu sunnah namanya. Ya, dari kata sanna, kata dasarnya itu sanna, kata dasarnya sesuatu jalan yang diikuti. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya, siapa yang mengikuti jalan-jalan kebaikan, yang menghadirkan jalan kebaikan di dalam konsepsi Islam yang baik, yang Islam kemudian sarankan, anjurkan, maka yang memfasilitasi itu, memberikan jalan itu akan diberikan pahala. Ya, sama persis dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, semisal di masjid tertentu misalnya, belum ramai nih pengajian Qur'annya, lalu Anda kemudian hidupkan itu, jadi inisiator pertama. Ya, yang menghadirkan misalnya TPQ dan sebagainya, anak-anak ngaji, orang tua ngaji, lalu diikuti banyak orang ngaji, itu inisiatornya dapat pahala yang serupa dengan semua jumlah orang yang mengaji di situ tanpa dikurangi sedikit sepanjang tidak ada dalam frame keislaman. Nah, ini oleh Rasulullah tentu diajarkan pada umat beliau, umat yang langsung berada di era beliau, beriman kepada beliau sampai dengan wafat dan bertemu dengan beliau. Saya katakan di pertemuan-pertemuan lalu disebut dengan apa? Sahabat. Ya.
tanpa dikurangi sedikit pun. Sempurna diajarkan dalam durasi waktu sepanjang hayat sesuai dengan ajal beliau. Kurang lebih selama 23 tahun itu. Baik di fase Mekah, kan? Khususnya di penghujung masa-masa Makkiyah sebelum hijrah ke Yathrib dengan turunnya perintah salat saat peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, pun demikian nanti puncaknya saat berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tuntas. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang terkait dengan ibadah, termasuk juga dengan ragam-ragamnya. Dalil-dalilnya yang kemarin kita bahas. Ini yang mutlak satu cara saja, ini yang beragam, ya kan? Ini yang dikerjakan, yang ada pilihan-pilihan dan seterusnya. Jelas, semua disampaikan. Nah, mereka, para sahabat ini, sahabat-sahabat mulia, baik yang senior, ataupun yang milenial di masanya, ataupun yang junior, sahabat junior seperti Ibnu Abbas, yang Ibnu ini rata-rata junior. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma, itu yang junior. Yang pemuda-pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, itu kan, radhiyallahu taala anhu, Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu taala anhu, dan selain keduanya. Pun demikian yang senior lebih banyak lagi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu menerima dengan sempurna, dengan baik. Lalu, nah ini, apa yang diterima dari Rasulullah SAW berupa penjelasan tentang ibadah itu terkonsepsikan dengan jelas, sudah dipraktekkan, dan memiliki pakemnya tersendiri. Sehingga, mereka pun dalam beribadah itu sudah ada panduan yang utuh yang harus diikuti. Seperti ini nih. Ya, baik itu yang sifatnya satu cara ataupun banyak beragam pilihan, semua sudah terkonsepsikan dengan baik menjadi jalan yang diikuti, pedoman yang diikuti. Nah, terkait yang diikuti ini, sesuatu yang sudah utuh menjadi pedoman yang diikuti, kemudian ada konsepsi di dalamnya, itu disebut dengan manhaj namanya. Ya, pedoman tata cara pelaksanaannya. Kalau ini kita jejak yang diikuti, merujuk kepada keterangan Rasulullahnya. Kalau yang ini lebih kepada pedoman tata cara yang terkonsepsikan jalurnya, disebut manhaj namanya. Manhaja ilaihi atau at-tariqul wadih. Ya. Jadi asalnya manhaj itu jalan yang jelas, jalur yang terang, at-tariqul wadih kalau di bahasa Arab. Ini kalau kita ngaji bahasa Arab, manhaj kan dari bahasa Arab. Ya. Asalnya at-tariqul wadih. At-tariqul wadih. Ya. Kalau sudah menjadi konsepsi yang bisa dipelajari, ya, bisa diriset, dibolak-balik jadi minhaj. Ya. Kita dapat di Minhajul Muslim misalnya, kitab yang populer sekali di antaranya. Nah, ini manhaj. Jadi kalau sudah ada manhaj, ini artinya semua kumpulan-kumpulan, pedoman-pedoman dari jalan-jalan yang tersambung pada Rasulullah tadi, kan? Yang diikuti, ini loh konsepsinya, ini pedomannya. Bila dikaitkan dengan ibadah, maka namanya manhaj dalam beribadah. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita sudah bicara manhaj, ini mencakup keseluruhan pedomannya. Sifatnya kalau bahasa ilmiahnya holistik, komprehensif. Mencakup keseluruhan, ya, dan komprehensif. Mencakup keseluruhan tanpa kecuali dan luas cakupannya. Artinya baik mencakup yang kalau terkait dengan dalil, baik tercakup dengan satu dalil ataupun yang beragam, diajarkan semua oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kan setiap ayat turun dijelaskan oleh Rasulullah, bahkan dipraktekkan. Kalau terkait kasus bismillah kemarin, kan, kapan Nabi praktekkan jahar, Nabi praktekkan tidak dibaca sama sekali, Nabi praktekkan sir, ya, termasuk juga dengan cara sujud itu, baik dengan telapak tangan ataupun dengan lutut, dipraktekkan keseluruhannya. Itu manhaj. Jadi kalau bicara manhaj, ini mencakup keseluruhan. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian sahabat-sahabat mulia ridwanullah alaihim jami'an yang menerima dari Rasulullah SAW ini, sepeninggal Rasulullah, ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia, ajalnya tiba kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 11 Hijrah yang telah kita uraikan terdahulu, 634 Masehi, dalam usia kurang lebih 63 tahun. Maka
para sahabat yang telah menerima risalah dari Rasulullah SAW ini, ya, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk Rasulullah, dan Masya Allah, sukses dakwah Nabi Muhammad sangat luar biasa, sempurna, menghadirkan satu nilai keislaman yang sudah meluas, ya, di wilayah Jazirah Arab pada saat itu, dan menghasilkan 12.000 orang sahabat. Jadi kalau bicara Jazirah Arab, kurang lebih saya gambarkan peta abstraknya aja ya, atau orang suka bilang peta butanya gitu ya. Jadi kalau saya batasi begini nih teman-teman. Nah, orang kan sekarang suka sering bilang Arab ya, dan agak ramai-ramai juga tentang Arab. Nanti mungkin boleh juga ya adminnya nanti diklik Adi dibahas ya tentang Arab supaya jadi wawasan juga nanti. Mudah-mudahan bisa diuraikan. Ini ada Jaziratul Arab. Jazirah al-Arab. Ya. Jazirah itu semenanjung ya. Semenanjung. Arab itu asalnya sesuatu tempat atau wilayah yang gersang dan tandus. Ya, agak jarang ditemukan tumbuhan misalnya atau sumber-sumber air tertentu ya. Ini secara singkat ini batasnya, kalau untuk memudahkan lah, ini di barat misalnya. Ya, ini bagian timur. Ini utara. Gini aja nih biar bisa terbaca. Ini selatan. Batas baratnya itu ada Laut Merah. Ya. Di timurnya ada Teluk Arab, di sini ada Teluk Arab. Ini ada Syam, wilayah Syam. Ini ada di sini Laut Arab. Ya. Ini Jazirah Arab. Batasnya segini nih. Secara geografis ya. Secara geografis ingat, saya belum bicara tentang geopolitik misalnya. Kalau sudah geopolitik berarti sudah meluas secara politik, sekarang mencakup 11 negara. Kalau bicara misalnya geolinguistik, kalau kita tambahkan secara bahasa udah lebih luas lagi, masuk Afrika dan seterusnya. Ya, tapi kita bicara jazirah dulu yang disebut dengan jazirah. Nah, ini kembali nanti masanya yang jauh sekali setelah Sam bin Nuh alaihissalam. Nanti masuk pertama kali ke wilayah ini keturunan Sam bin Nuh dari generasinya setelah sebagian ke Sumeria, ke barat ya, ke Mesopotamia disebut dengan bangsa Sumeria. Kemudian sebagian ada yang masuk ke Jazirah Arab seperti kaum Ad ya 4600 sebelum Masehi. Kemudian ada Thamud 4400 sebelum Masehi, ada kemudian Madian, Aikah ya, itu di 3600 sebelum Masehi. Nabi-nabinya populer. Ada Nabi Hud untuk kaum Ad itu, kemudian Saleh untuk kaum Thamud ya, kemudian Syuaib untuk Madian ya, dan seterusnya. Itu di wilayah ini. Di sini kalau kita mau tunjukkan Madinah misalnya, di wilayah Mekah ya. Ke sini ada Taif, nanti Taif, ini Hijaz. Ya, telah kita sebutkan di sini aja Taif. Kemudian ini Tihamah. Dibagi 5 bagian ya. Sini Yaman. Ya. Ini Laut Merah di sini laut ya, yang kalau kita Jeddah itu kan ada Laut Merah batasan, nanti ini Sudan ke sininya. Kemudian ini Laut Arab, ke atasnya sedikit ini ada Hadramaut. Ini Rubul Khalil. Nah, harus belajar ya peta itu, harus tahu kita tentang dunia, apalagi Indonesia ya, itu harus di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala belum hafal ya. Ini Hadramaut, ini wilayah ini disebut dengan Yamamah. Ya, ini Najd ke tengah, ini ke Najd. Ini Najd. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari sini nih, Najd. Kemudian di sini ada Oman nih. Ini Bahrain, ini Teluk Oman ke sininya, ini nyebrang sedikit, ini Teluk Arab, ke atas Teluk Arab, di sini ada Irak. Nah, sekarang masuk wilayah Arab, ke sini ada Iran, ini ada Persia. Ya. Kemudian ke sini ada Syam, di sininya Jordania. Jordan, sini Palestina. Ini Syria. Ya, sana dan seterusnya ada Romawi sebelah sininya. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, jadi yang dimaksud Jazirah Arab ini dulu 5 wilayah di sini. 5 wilayah. 5 wilayah itu mencakup Hijaz 1, Tihamah 2, batas antara Hijaz dengan Yaman itu Tihamah. 3, Yaman.
Ini banyak peradaban, termasuk Arab pertama dari sini nanti yang bisa terlacak. Jadi Arab itu dibagi tiga, ya. Al-Arabul Ba'idah yang punah seperti kaum Ad, Thamud dan sebagainya. Ya, Ad ada di wilayah ini. Thamud nanti di Madinah, antara Madinah dengan Tabuk di sini. Ya, kemudian juga Madian juga ada di wilayah ini, di sekitaran sini. Nah, yang Al-Arabul Aribah yang bisa dilacak tokohnya, orangnya dan sebagainya. Kalau Thamud kayak Ad nggak bisa kita lacak orangnya siapa, tokohnya siapa, yaitu kaum aja kita ketahui, ya kan? Nah, Iram misalnya kan, yang punya bangunan tinggi, arsitektur. Nanti mungkin di klik Adi lah saya uraikan dengan lebih jauh supaya tidak terlampau melebar di sini. Singkatnya sudah ada peradaban masa lalu di sini, sudah ada nabi-nabinya. Ya, kemudian juga yang bisa dilacak nanti ada dari Ya'rub. Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan. Punya dua nanti keturunan utama, Jurhum. Ya, yang Jurhum ini nanti yang tiba datang ke Hijaz, ke Mekah, yang bertemu dengan Nabi Ismail dan berkehidupan di situ, melahirkan keturunan sampai Nabi Muhammad lahir di sini. Ini 1 Hijaz, 2 Tihama, 3 Yaman, 4 Yamamah, 5 Najd. Nih 5 area utamanya. Ini yang disebut dengan Jazirah Arab. Ya, di tempo dulu. Jadi kalau kita nanti melihat surah Al-Quraisy, di Ilafi Quraisy itu, Ilafi Rihlatas Syita'i was-Saif, itu pergi mereka merantau ke Syam dengan ke Yaman. Nah, ini berarti dari sini titik tengahnya nih. Ini titik tengah bumi loh, kalau kita mau kaji Ka'bah itu titik tengah bumi. Dari dulu orang Islam itu waktu bikin peta pertama kali yang detail tentang dunia, titik tengahnya Ka'bah. Nah, cuma nanti setelah terjadi peristiwa besar yang di atas tahun 1492 itu, ya, terjadi penyatuan antara Ratu Isabel dengan Raja Ferdinand itu di Iberia, yang menghancurkan banyak peradaban di sana dari yang dibangun oleh orang-orang Islam. Setelah itu berubah, di barat berubah, peta pun dirubah, dan sekarang Greenwich kan yang jadi patokan. Makanya kalau kita kembalikan ke peta di sini di Mekah, bukan yang globe ya, tapi yang kertas itu kalau kita jadikan utuh, terus ambil titik Mekah tengah-tengah, itu seimbang antara kanan dengan kiri. Dunianya seimbang, jadi persis di tengah. Tapi kalau Anda jadikan Greenwich atau Greenwich ya sebagai patokan, itu pasti akan miring dikit tuh. Afrikanya kepotong tuh. Afrika kepotong tiba-tiba, sebagian ada di sini, sebagian ada di sini. Ya, jadi kalau disambungkan nyatu, cuman nggak pas tengah-tengah. Ini yang menjadikan banyak penyesuaian. Nah, ini di era Nabi itu dimulai dari sini, dari Mekah. Ya kan? Setelah hijrah ke Madinah, sempat dilempari di Taif dan sebagainya, sehingga menyebar nanti. Menyebar. Ya. Nah, yang mau saya maksudkan, kenapa saya ilustrasikan seperti ini, gambarkan seperti ini wilayah Jazirah Arab. Sepeninggal Rasulullah SAW, ya kan? Di sini, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sahabat-sahabat yang mendapatkan pengajaran dari Rasulullah ini menyebar, umumnya di wilayah ini, pada umumnya, ya, yang terjangkau yang ada di sini, yang tadinya kemudian ada di Madinah, nih, kan Rasulullah SAW meninggal di Madinah, kan? Kemudian juga dimakamkan beliau di Madinah, yang kita sering zarahi juga saat haji ataupun umrah di sini. Nah, para sahabat kan menyebar, ada yang menetap di Madinah, ada yang menetap, ya. Siapa di antaranya? Sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib pun, sebelum beliau nanti jadi khalifah dan nanti menetap di Kufah, itu masih di Madinah. Ya, Ali bin Abi Thalib. Di sini. Di Mekah ada sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Abbas yang paling populernya sajalah. Ibnu Abbas, ya, yang paling populer. Ahli tafsir, ya, luar biasa. Ini yang saya sebutkan yang pengajar-pengajarnya ya. Di sahabat penyebar, sahabat itu kan banyak, 12.000 orang. Tapi di antara mereka kan yang jadi pengajar terbatas. Ada yang aktif di militer seperti Khalid bin Walid, ya kan? Nah, banyak lagi nanti ada yang di birokrat, ya, dan ada juga nanti yang melakukan ekspedisi seperti Amr bin As dan sebagainya, termasuk pengajar juga. Ya, cuma nanti yang menyebar-menyebar ini, ya, di Mekah nanti ada Ibnu Abbas, di Madinah nanti ada Ubay bin Ka'ab, ya, di Yaman ada Mu'adz bin Jabal, termasuk nanti ada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Abu Musa al-Asy'ari. Memang ini asal generasi genealogi dasarnya dari Yaman. Asy'ari itu kan kabilah di Yaman, ya. Jadi ini menyebar nih. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Yaman, sampai bahkan nanti ada yang ke Mesir, ya. Bahkan ada yang nanti yang ke wilayah Irak tuh, ya, ke Baghdad ke sana, ke Basrah ke sana, wilayah-wilayah masuk ke daerah sini.
Yang ke Mesir misalnya ditemukan siapa di antaranya? Ada Amr bin As, ya, sahabat Amr bin As, dekatnya ke sini lah. Sini Amr bin As. Ya. Jadi nanti Amr bin As itu menarik, ya, melakukan ekspedisi ke wilayah Afrika Utara dari Mesir itu terus nanti sampai ke Libya. Bahkan bawa rombongan. Itu yang biasa mencukur rambutnya Nabi ikut, dan wafatnya di Libya nanti. Ya, itu kalau Anda main ke kota itu di Libya, di Tripoli, nanti ada Dorih, ya, satu pemakaman di situ yang di antara yang dimakamkan di situ itu yang sering mencukur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tukang cukurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikut rombongannya sampai terus nanti ke Syam, sampai ke sini. Ya, dan setiap tempat yang dilewati sukses nanti dari Afrika Utara sampai ke Syam, sampai berakhirkan di Syria dan menetap di situ nanti. Ya, menetap. Beliau kemudian diangkat jadi gubernur di Mesir karena pengalaman itu. Ya, nanti masa-masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, diangkat jadi gubernur di Mesir, sementara di Syamnya nanti Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian, menyebar sekali, luas mana-mana. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika memasuki tempat-tempat ini, menyebar dari Madinah dan mengajar kemudian, maka mereka pun membawa manhaj yang sama ini dan mengajar kepada generasinya, generasi yang bersamaan dengan sahabat, yang tentunya umumnya mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah karena Rasulullah sudah meninggal dunia, datang ke tempat baru, ngajar dan seterusnya. Nah, generasi yang ikut sahabat ini, ya, dengan ikut ini, ikut juga ke sunnah Nabi, ikut ke sini, ya. Kemudian juga mendapatkan pengajaran manhaj ini disebut tabi'in namanya. Tabi'in. Singkatnya demikian. Jelas ya? Maka setelah generasi sahabat, kita dengar generasi tabi'in. Ini yang mendapatkan pengajaran dari sahabat. Lihat sanad keilmuan yang transmisinya tuh, ya. Nah, jadi sahabat mengajarkan kembali ini manhaj yang didapatkan dari Rasulullah SAW, diajarkan kepada generasi berikutnya. Baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, teman-teman sekalian, setelah diajarkan ini, dalam prakteknya kita akan temukan ada yang dipraktekkan, dipilih oleh sahabat untuk dikerjakan, namun semua ajaran disampaikan secara menyeluruh. Ya, jadi ketika misal berikan contoh Amr bin As berada di Mesir misalnya, ya kan? Menyampaikan, mempraktekkan juga ibadah, sholat di situ, puasa di situ. Ya, Muawiyah berada di Syam misalnya. Kemudian nanti ada yang ke Kufah, ada yang ke Yaman dan seterusnya. Semua mempraktekkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Konsekuensinya, kalau ajarannya itu beragam sebagai pilihan dalam praktek ibadah, ibadahnya sama semua, pokoknya sama. Sholat semua. Tidak ada yang beda. Jumlah rakaatnya sama, ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, Isya 4, semua sama. Tapi dalam hal-hal yang diberikan pilihan untuk kemudahan, seperti kita beri contoh misalnya, bacaan, apakah pakai imalah atau tidak, A ataukah E, sesuai dengan dialeknya. Kadang-kadang di satu suku tertentu kan, dialeknya bisa tercover dari 7 qiraat itu. Atau ada yang turun menggunakan telapak tangan, ataukah dengan menggunakan lutut, itu kan pilihan. Termasuk persoalan kunut dan sebagainya. Dia harus memilih. Ya, maka dipraktekkan satu cara. Tentu nggak mungkin kan ada imam membaca 4 cara bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar kan? Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Dia harus pilih salah satu. Jelas ya? Dia harus pilih salah satu. Maka ketika dipraktekkan yang ragam ini konsekuensinya pilih satu. Nah, namun manhajnya yang mencakup keseluruhan, diajarkan keseluruhannya. Khususnya di kalangan nanti ulama-ulama tabi'in yang menyampaikan kembali. Kan kalau masyarakat awam cuma dapatkan, ayo lakukan, kan? Nah, tapi kan kalau misalnya ada yang belajar, yang menyampaikan kembali, yang sekarang kita sebut dengan ustadz, kan? Ya, alim, jamaknya ulama, dia mendapatkan keseluruhan belajar. Makanya pembelajaran ulama itu beda. Dan demi Allah saya katakan tidak mudah. Ya, makanya saya selalu berharap ya dan bermohon tuh berdoa santri-santri yang di pesantren itu harus banyak didoakan karena nggak mudah jadi ulama, belum tentu jadi ulama. Saya lihat data terakhir itu sekarang ada 27.000 pesantren dengan kurang lebih 4 juta santri. Berapa dari sekian itu yang jadi ulama? Ya, berapa? Itu nggak mudah. Kalau mau jadi arsitek, jadi ya insinyur macam-macam, ya jurusan di kampus tuh jelas
keluar dari situ ijazahnya arsitek, ya insinyur, ya kan? Teknik sipil dan macam-macam. Keluar dari sini ya kedokteran, dokter ini, dokter itu spesialis. Tapi apakah semua yang keluar dari lembaga pendidikan agama langsung jadi ulama? Belum tentu. Nah, ini nggak mudah gitu ya. Makanya kalau ada betul-betul sosok ulama itu jaga betul, karena mendapatkan satu aja susahnya luar biasa. Ya, susah luar biasa. Nah, yang pesantren Mira yang akan kita bangun itu khusus untuk mencetak ulama saja. Ya, makanya manhajnya pun dikhususkan tuh metodologinya. Balik ke sini. Nah, di kalangan tabi'in pun ya ini menangkap ini. Dipelajari lagi, didapatkan kembali. Nanti misalnya Ibnu Abbas nih pakarnya tafsir. Nanti ada muridnya di tabi'in namanya Imam Mujahid. Nangkap semua tuh. Dipelajari, nanti tangkap lagi, disambungkan. Sehingga nanti di bidang tafsir ada sanadnya sendiri. Ya kan? Makanya di kitab-kitab tafsir itu nggak sembarangan. Kalau ada tafsir-tafsir dijelaskan maknanya ayat ini, itu langsung kola ke atas tuh. Ya. Jadi generasi kita sekarang pun kalau menulis kitab misalnya terkait dengan tafsir, itu pasti akan mengutip sanad ke atasnya sampai ke sini. Ya, berkata di generasi tabi'in siapa, dia mendapatkan dari siapa, terus sampai ke atas. Kalau yang disampaikan hadis terkait ibadah disampaikan lagi, tabi'in di sini siapa, nerima dari si fulan ke atas, si fulan ke atasnya lagi, dan seterusnya. Terus ini berlanjut seperti ini. Dari sini tabi'in menyampaikan lagi ke generasi seterusnya, ya, karena mengikuti lagi. Kalau ini kan ikut ke sahabat tabi'in, ya. Tabi'in, at-tabi'in. Seperti ini. Kalau ini ikut ke tabi'in. Ikut ini tabi' namanya. Tabi'. Ikut tabi'in, tabi'in. Tabi'in. Ya. Tabi'. Ya. Ini, tabi'in. Kesini ke atas. Ya. Nah, kalau kita sampai sini nih, ya, orang-orang yang ikut, ya, langsung dipercepat saja dengan singkat bahasanya al-atba', para pengikut. Kita di sinilah kurang lebih, ya. Setelah generasinya panjang di masanya ke sini. Al-atba'. Ya, para pengikut. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke atba', sampai ke kita sekarang di sini. Kurang lebih dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 15 abad kan? Sekarang 1443 Hijrah. Berarti 15 abad. Nah, dahsyatnya 15 abad itu masih bisa dilacak. Inilah sanad namanya. Ya, jadi yang kita dapatkan itu, apa yang kita pelajari sekarang, itu sama persis. Kalau kita mau lacak terus sumbernya dari sini jalurnya. Kita lacak dari ke sini tabi'in siapa nih? Cek aja ulamanya di sini siapa. Nabi sendiri mengatakan, ya, wa innamal ulama warathatul anbiya. Nanti pewarisnya para ulama, pakar-pakar yang menghimpun ini. Nah, para ulama ini dari kalangan-kalangan sejak dimulai dari sahabat tadi tokoh yang saya sebutkan itu. Ya, ada Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa lagi? Ya, sahabat-sahabat mulia Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, terus menyebar itu. Ada yang mengajarkan. Dan itu terbentang sampai luas sekali, sampai keluar. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas dari Ethiopia, ya, kemudian ada yang ikut kemudian ekspedisi sampai ke bagian timur jauh sampai ke wilayah Cina sana, mampir di Nusantara di Baros itu kan awal jejaknya itu di Baros 414 km dari kota Medan itu jejak pertama nafas keislaman di wilayah Nusantara. Jadi kalau kita bicara Nusantara lagi rame-rame itu ya, itu nanti beda loh antara Nusantara dengan wawasan Nusantara. Nah, itu bisa dipertajam lagi nantilah lain waktu supaya gak terlalu meluas. Dan asalnya dari Nuswantara. Dan dari Nuswantara itu 5 pokok. Di antara 5 itu ada nilai keimanan di dalamnya, ya, nilai spiritual. Jadi makanya masyarakat Nuswantara itu nggak bisa lepas dari nilai-nilai spiritual. Ya, walaupun nanti penerjemahan itu, ya, implementasi spiritualnya bisa macam-macam, ya. Tapi itulah hikmah Allah mendatangkan Islam sampai ke wilayah ini, kita terima sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang kita yakini. Ini jalurnya. Ya, jalurnya ini. Nah, karena ini membawa manhaj yang disampaikan Nabi, dan ini pun disampaikan dari sahabat ke sini, ya, bahkan di era sahabat ini keistimewaannya ini masih banyak yang dihafal. Ya. Terbatas yang menulis, yang mengkodifikasikan. Maka yang menulis-nulis itu kalangan sedikit-sedikit saja. Ya, karena rata-rata menghafal, keistimewaannya menghafal. Jadi apapun yang disampaikan hafal, sampaikan lagi, ngajarnya itu pakai hafalan. Ya, fis sudur. Sampai ke sini mulai banyak yang menulis. Ya, karena ini kan sudah menyebar tuh. Ada yang ke Persia, ya, ada yang ke bagian Syam ke sini, ada yang ke sini sudah
Maka di Himyar ini sudah mengenal pena, mengenal tulisan. Jadi sudah mulai mengkodifikasikan. Nah di era ini, sudah ada ulama-ulama yang mulai mengkodifikasikan. Kodifikasi itu mulai dituliskan. Jadi rumusan kitab-kitab, rumusan tulisan, kodifikasi. Ini masa kodifikasi. Ya. Jadi kumpulan ajaran Rasulullah itu dalam konteks ibadah dengan manhaj yang satu dikumpulkan di sini, dituliskan. Ya. Yang ada di area-area ini, teman-teman sekalian, ini sampai di masa-masa ini. Jadi kalau kita ke sahabat di masa-masa awal, ini sampai ke 100-an ya, kurang lebih itu 100 ke 150 gitu kan. Ya, ke 150-an. Jadi abad pertama sampai ke pertengahan 2 Hijrah. Ya. Yang ke sini nih abad kedua, akhir abad kedua sampai ke 3 Hijrah lah kurang lebih. Ada di sini. Ya, sampai ke sini nanti, ya. Kurang lebih sampai ke sini batasnya nih. Ya, pertengahan ini. Di sini ini mulai ada yang mengkodifikasikan, mulai menyusun jadi kitab, jadi rumusan dan sebagainya. Di antara yang populer, ya, ada yang masih juga mendapatkan guru-gurunya dari kalangan sahabat. Misal ada namanya An-Nu'man atau dikenal dengan Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Lahirnya tahun 80 Hijrah. Masih di area ini. 80 Hijrah. Wafat tahun 150 Hijrah. 70 tahun usianya. Ini generasi awal keturunannya, bapak kakeknya itu dari suku Pashtun di Afghanistan sekarang, wilayah Asia Tengah. Ini sudah menyebar tuh. Jazirah Arab itu sudah keluar dari sini dan nyebar. Jadi Anda bisa bayangkan di akhir abad pertama saja Islam sudah meluas, sudah nyebar, sudah kemana-mana, kan? Dan di area-area di luar Jazirah Arab itu kan punya tradisinya, budayanya sendiri, bahkan sudah ada yang punya peradaban juga. Arab punya peradabannya sendiri, jangan salah. Arab punya peradaban juga. Ya, peradaban kunonya ada seperti Ad, Thamud dan sebagainya, yang bahkan sekarang bisa dicek pembuktiannya, kan? Intelektualnya juga ada, termasuk di bahasa. Di luar juga ada. Persia punya peradabannya. Romawi punya peradaban dan sebagainya. Nah, ini Abu Hanifah ini An-Nu'man itu kakek moyangnya dari suku Pashtun di Afghanistan sekarang. Cuma nanti hijrah ke Kufah di Irak di sini. Ya, di Kufah, maka ini lahirnya di Kufah Abu Hanifah. 80 Hijrah ketika terlahir ini berkembang, ini Islam sudah berkembang di sini. Bahkan sudah masuk wilayah Arab. Ya, Arab. Bukan secara geografis yang jazirah, ya, tapi Arabnya Arab Mu'arrabah dari segi ya budaya, ideologi sampai ke bahasa. Sampai sekarang Irak kan bahasa Arab. Ya, ini gambarannya. Dulunya kan Mesopotamia di sini, Babilonia di sini. Ini sudah masuk wilayah Arab. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini berkembang. Nah, ini menarik nih kisahnya ini ya. Ini, nanti baca sendirilah ya. Nanti ada referensi-referensi. Tapi kalau kita kaji sampai dalam sekali, habis waktu kita nanti ya. Ya, secara singkatnya saja. Jadi anak seorang pedagang, ya bapaknya berdagang dan sebagainya, tapi ya tadilah karena doa-doa kakek, kadang-kadang ayah, ibu. Nah, nurunnya kadang-kadang bukan ke perilaku orang tuanya langsung, mungkin berkahnya bisa ke anak. Makanya sering saya katakan, jangan pernah bosan orang tua itu berdoa. Dalam sujud, dalam tahajud dan sebagainya, minta di keluarganya itu ada yang diberikan oleh Allah, ya, taufik, hidayah, kemudian juga kekuatan untuk menjadi ahli agama. Nanti akan ada muncul satu di antara generasi keluarga besar yang membawa kebanggaan di hadapan Allah. Jadi jangan sampai disiapkan dunia saja, bangga dengan anak pertama, kedua, atau ada satu anak mewakili dunia. Di akhirat, ya saat paradenya semakin membesar dan kehidupan yang sesungguhnya, sejatinya itu siapa yang mau dibanggakan nanti, membawa nama keluarga untuk mewakili. Nah, ini Abu Hanifah ini An-Nu'man, ini unggul, dan secara singkat beliau mengkodifikasikan ajaran ini dan menyebar di wilayah ini, di Kufah, di Irak ya pada umumnya. Ini ya. Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik di Madinah di sini. Beliau itu lahir, tumbuh, berkembang sampai wafat di Madinah. Nggak pernah keluar Madinah. Imam Malik bin Anas. Ya. Lahirnya tahun 93 Hijrah. Ya. Jadi masih di akhir-akhir abad pertama Hijrah dan nggak jauh beda lah masanya dengan Abu Hanifah. Masih mendapati masa-masa ini. Kalau ini coraknya ke rasio itu tinggi sekali. Hafal ini, tahu ini, cuman pendekatannya nanti ya menyeimbangkan antara dalil dengan rasionalitas dan tajam rasionalitasnya di sini. Ya, termasuk nanti ini yang bisa menaklukkan Mu'tazilah tuh di sini. Kan di antara nanti turunan mazhab ini dianut oleh
Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, itu kan Hanafi madhabnya. Ya, ini dahsyat sekali kalau Anda mau menguatkan ajaran agama dengan logika, belajar madhabnya Hanafi ini, kuat di sini. Ya. Nah, Imam Malik sebaliknya. Di sini nakli nih. Ya, ini kok hadisnya luar biasa. Hadis praktek ahli Madinah di sini. Makanya kalau ada yang bertanya tentang bagaimana meninjau agama lewat logika, Imam Malik suka mengatakan begini, pergi aja ke Abu Hanifah katanya. Tanyakan ke sana. Nah, ini saling mereferensikan tuh luar biasa. Ulama itu nggak pernah di masa-masa dulu ya saling misalnya ya menjatuhkan dan sebagainya untuk semangat-semangat yang tidak baik, tidak. Justru mereferensikan dan menyanjung satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini 93 Hijrah di Madinah ini. Ini saya sebutkan yang mengkodifikasi ya. Nah, ini ada karyanya. Di sini menulis Al-Fiqhul Akbar, ya. Di sini mulai menuliskan Al-Muwatta. Jadi menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW dalam skema fikih ya untuk praktek ibadah. Di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dan diminta oleh Khalifah. Ya, mohon dibuatkan, ini kan terkenal sekali Imam Malik itu. Udah kemana-mana, nyampe ke Mekah, syiarnya nyampe kemana-mana, ya. Ya, sampai Masya Allah Khalifah pada saat itu meminta kepada Imam Malik itu udah semua mazhab yang dikuasai, yang diperintah ya di bawah pemerintahan Islam pakai Maliki. Cuman bijaknya beliau mengatakan tidak ya Khalifah, kan? Ya karena setiap daerah itu punya karakteristiknya. Mungkin ada yang tidak cocok dengan itu, gitu kan? Nah, ini menarik. Imam Malik. Kemudian ada juga Imam Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahirnya di Gaza, di Palestina. Nih, di wilayah ini, Palestina. Ya. Ya, yang diblokade sekarang itu, darat, laut, udara, Gaza. Itu Imam Syafi'i lahir di sini, Muhammad bin Idris. Ya, cuma asal mula suku dasarnya ke sini, ke Azdi, ke Yaman, dan Quraisy, ke Mekah. Ya, satu suku dengan Rasulullah SAW. Ya, satu klan, satu kabilah dari Quraisy. Karena itu ibunya nanti membawa hijrah ke Mekah untuk mengenal ya genealogi awalnya ya dari kakek moyangnya. Maka nanti banyak melibatkan diri belajar ya di suku-suku Arab yang memang khusus untuk pembelajaran bahasa. Imam Syafi'i itu mulainya dari bahasa itu. Ya, makanya saya juga dulu salah satu inspirasinya untuk mengikuti jejak itu dari situ, mempelajari bahasa untuk tahu tuh tentang Quran itu seperti apa. Karena bahasa Arab itu bukan bisa bicara. Ya, kalau bisa bicara, bergaul dengan Arab bisa bicara, gitu ya. Tapi mendalami sampai ke ilmu dan sebagainya itu nggak mudah. Dan orang Arab Badui, itu kan yang nomaden itu terkenal bahasa-bahasanya fasih. Nah, ini puluhan tahun beliau di situ. Nah, ini sampai kisah viralnya Imam Malik itu nyampe ke Mekah, ibunya minta Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik dari Mekah ke Madinah, belajar. Ya, dan memang unggul. Ketika datang pun Imam Malik sudah melihat ya, firasatul mu'min, apalagi firasatul alim. Firasatnya ulama itu sudah melihat, wah ini sudah beda. Ya, kata beliau, ya kau akan jadi bintang di kemudian hari, kurang lebih demikian. Maka diminta untuk meningkatkan takwa. Ngaji sama Imam Malik di sini. Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150 Hijrah. Jadi persis ketika Abu Hanifah meninggal dunia, lahirlah Imam Syafi'i. Wafatnya tahun 204 Hijrah. Ini yang mengkodifikasikan juga. Ya, pertama mengkodifikasikan di kaidah usul fikih misalnya, walaupun dari surat menyurat, tapi mengkodifikasikan itu semua tertulis, muncul kitab Ar-Risalah di sini. Termasuk nanti ada Al-Um dan seterusnya. Nah, termasuk juga nanti di eranya Al-Imam Asy-Syafi'i ini, ya, ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijrah. Kurang lebih lah 14 tahun kurang lebih bedanya dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini menarik, ini saling mengonfirmasi nih. Ya, ini menarik sekali, luar biasa. Jadi kadang-kadang ya saling ngaji gitu dan gak ada gengsinya. Ya, diskusi, kadang mampir, tanya. Ini Imam Malik kan hidup semasa dengan ini kan. Ya, kadang saling mereferensikan. Imam Syafi'i ngaji ke sini ke Imam Malik. Setelah ini kan lahir, ini sudah meninggal dunia. Tapi kan melahirkan murid. Ya, yang terkenal itu ada Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Nah, Imam Syafi'i juga ke sini. Ya, belajar, mengambil manfaat, mempelajari dan sebagainya, sehingga Imam Syafi'i punya corak yang sangat kuat, baik di logika pun dengan dalil-dalil nakli. Dalil nakli dari Imam Syafi'i, logikanya dari sini. Sehingga rumusan fikihnya luar biasa. Luar biasa ini. Sampai-sampai Imam Ahmad pun yang hampir-hampir satu masa, beda 14 tahun, itu belajar fikihnya ke sini ke Imam Syafi'i. Ya, belajar, jangan salah loh.
Imam Ahmad itu kan konsentrasinya bidang hadis. Sebetulnya kepakarannya di bidang hadis, ya. Hadis, hafalannya banyak di hadis, ya. Dan ngaji fikihnya ke Imam Syafi'i. Sampai muridnya Imam Ahmad juga sempat terheran-heran di awal. Anda kan hadis banyak hafal, ya, tentang agama nggak diragukan. Kenapa masih ngaji ke pemuda itu, katanya kan, ke Imam Syafi'i. Ya. Jawabannya sangat menarik Imam Ahmad itu. Ya. Menghafal, tahu itu penting, tapi memahami lebih penting. Jadi kalau ingin pemahaman tentang hadis dan sebagainya, ini Syafi'i katanya. Ini semua saling mengonfirmasi. Imam Syafi'i juga memuji Imam Ahmad. Ini semuanya itu luar biasa. Ya. Nah ini yang terkenal mengkodifikasikan karya-karya mereka, yang karya-karya ini merangkum ini manhaj-manhaj di atas. Jadi ada di sini semua. Nah ini yang berhasil mengkodifikasikan dalam bentuk karya yang diwariskan kepada muridnya. Murid ini yang mempelajari. Kadang-kadang juga muridnya yang kemudian menyusun dari keterangan syekh, disusun jadi kitab, dikonfirmasi ke syekhnya. Karena ini berhasil menjadikan apa yang dihafalkan, dikonfirmasi lewat tulisan, maka ajaran mereka ini yang dirangkum, bukan ajarannya pribadi, tapi rangkuman pembelajaran dari sini, ini yang berhasil kemudian diteruskan ke generasi setelahnya. Sebetulnya ulama yang lain di sini juga banyak. Tapi persoalannya itu, ya, tidak banyak yang mengkodifikasikan, menuliskan, menyampaikan, mengumpulkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab sehingga diwariskan ke setelahnya. Banyaknya kan hafalan. Ya, karena ini bisa merangkum dalam bentuk tulisan, ini yang terwariskan, dan istimewanya mereka hafal yang ditulis. Ya, hafal yang dituliskan. Jadi hafalannya ada, kitabnya juga ada, maka jalur-jalur pembelajaran ke sini lebih mudah. Makanya murid-muridnya lebih banyak ke sini. Ya. Kenapa? Karena tipikal saat menyebar keislaman itu kan budaya dan masyarakatnya secara antropologi kan berbeda. Kalau di Arab ini keunggulan hafalan. Anda ke Arab, khususnya yang Arab-Arab terdahulu atau yang ada di wilayah Badawi, ya, pedalaman-pedalaman, itu baru bertemu disebutkan sekian apa nama pun itu bisa hafal. Kuat sekali hafalannya. Ya, kuat hafalannya. Ini ciri khasnya. Tapi ketika Islam menyebar, ya, ke wilayah-wilayah tertentu atau bahkan sampai ke kita, ya kan tingkat kekuatan hafalannya berbeda. Ya, lupanya yang makin banyak kan? Ya, lupa itu bahasa Arabnya nasya. Nasya itu lupa. Nah, kita makannya nasi. Nasya itu lupa, kita makannya nasi. Saya pernah belajar di kampus itu, dosennya tanya syekhnya, "Apa makna kita wa kita? Apa artinya ini?" Ya, kita kompak jawab, "Ustaz nasina, kami lupa." Kata ustaznya, "Akaltum nasi kathiran fanasitum." Kalian banyak makan nasi, fanasitum, maka kalian lupa. Ya, jadi ciri khasnya beda-beda. Makanya mereka lebih nyaman ketika belajar ke sini karena ada yang dipelajari, ada yang dikaji, selain yang dihafalkan tentunya dan sebagainya. Maka generasi-generasi selanjutnya, ini tabi'in di masa-masa ini kan tabi'in juga di akhir masa tabi'in, ya, di awal masa tabi'in. Dan seterusnya atba, ini ngajinya banyak ke sini. Menyebar. Ya. Sehingga ini menyebar sampai sekarang. Kalau kita lihat, ini ada di Asia Selatan plus Asia Tengah. Asia Tengah sampai ke selatan. Kalau di tengah itu yang tan, dengan sekarang itu banyaknya Hanafi. Kalau yang selatan, itu selatan India, Pakistan, itu Hanafi. Termasuk nanti nyebrangnya kan ke Cina, ke sana itu Hanafi. Ya, jadi kalau di sini Tantan, Uzbekistan, kan? Tajikistan dan turunan lainnya itu rata-rata Hanafi. Ya, ke sini ngajinya. Karena lebih dekat wilayahnya kan ke sini, wilayah-wilayah Persia itu. Nah, kalau yang Imam Malik ini awalnya di Madinah. Kemudian berdasarkan pergolakan situasi politik pada saat itu menyebar, sekarang lebih banyak di Afrika Utara. Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair dan turunannya itu banyak Maliki. Sini ya. Baik. Kemudian Syafi'i juga banyak menyebar. Imam Syafi'i itu pernah di Mekah, ke Madinah, pernah ke Irak, terakhir di Mesir dan meninggal di Mesir. Makanya di Mesir itu banyak mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, di Mesir, wilayah Asia Tenggara pada umumnya juga, termasuk ini ke wilayah Syam yang wilayah Syria. Syafi'i. Ya, Syafi'i di sini. Ya, Mesir misalnya, Syria, ya, Asia Tenggara. Kemudian Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, rata-rata ini ada di wilayah Teluk.
yang Timur Tengah sekarang itu? Timur Tengahnya itu wilayah Teluk ya. Teluk. Secara politik sekarang geopolitik disebut dengan kawasan tuh, kawasan Teluk. Kenapa disebut Teluk? Karena banyak teluk. Di sini ada teluk, di sini ada teluk, ya. Macam-macam lah, ya. Nah, ini wilayahnya. Itu rata-rata Hambali. Seperti kalau kita lihat Saudi, ya, itu Hambali ke sini gabungannya. Nah, sekarang yang paling penting adalah gini. Seperti halnya sahabat mengajarkan keseluruhan, manhajnya sama tuh semua. Salat, kalau kita mau kasih contoh, ya, contohnya misalnya salat. 1 dari jumlah rakaat dan sebagainya. Tapi ketika detail ditunaikan salat dan di sini ada ragam pilihan untuk memudahkan, kan harus milih kan? Harus milih kan? Nah, memilih untuk diambil, apa yang diambil untuk didapatkan, untuk dipilih, ya, itu bahasa Arabnya ma dhahaba ilaihi. Ilaihi. Ya. Ma dhahaba ilaihi al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ma dhahaba ilaihi misalnya as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan sebagainya radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Sama persis, ini juga sama. Ya, Imam Abu Hanifah misalnya, salat sama dengan Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua salat subuh semua. Tapi ketika misalnya tentang persoalan kunut, kan harus pilih salah satu. Ya, mau dikunut atau tidak? Maka Imam Abu Hanifah saya enggak kunut. Ya, ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah la yaqnut. Imam Abu Hanifah ya la yaqnut. Ya, tidak kunut misalnya, atau lam yaqnut kalau untuk menafikan yang madi. Beliau tidak kunut. Imam Malik kunut. Kunutnya sebelum rukuk di rakaat yang terakhir, silent, sir. Imam Syafi'i pilih kunut subuh, kunutnya jahar setelah rukuk. Imam Ahmad saya pilih yang nazilah saja, gitu kan? Maka ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah, ma dhahaba ilaihi Malik dan seterusnya. Apa yang diajarkan? Semua diajarkan pada ulama-ulamanya, tapi yang dipraktekkan dipilih salah satu oleh beliau-beliau ini. Ketika beliau memilih ma dhahaba ilaihi, di Arab juga senang menyingkat. Ya, cuma nyingkatnya nggak di ujung-ujung. Kalau Indonesia kan kadang-kadang saya misalnya nyingkatnya kan suka di ujung. Di gitu kan. Siapa lagi misalnya kadang-kadang namanya Ahmad, Mad gitu kan. Ya, Hasan, San dan sebagainya, ya. Nah, disingkat-singkat juga ada di istilah Arab. Ya, kadang-kadang misalnya satu bacaan tertentu bisa disingkat. Ya, misal kita Bismillahirrahmanirrahim, singkatannya untuk dipopulerkan basmalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdalah, la hawla wa la quwata illa billah, hawqala. Ya kan? Ma dhahaba ilaihi, singkat, madhab. Kalau mau ditasrif dari kata dhahaba bisa. Dhahaba itu kan bukan hanya pergi, tapi pendapat juga. Ya. Tapi pendapat juga. Kumpulan-kumpulan, satuan-satuan pendapat yang dihimpun, yang dipilih, gitu kan? Jadi dari rujukan-rujukan manhaj ini yang sudah ada, mana yang mau diambil? Ma dhahaba ilaihi. Ya, pilihan yang cenderung untuk diambil. Digabungkan jadi mazhab. Kalau ditasrif dengan sorof bisa juga dari kata dhahaba, ya kan? Sesuatu pergi, kata ada, kalau kata kerja ke pergi bisa ke pendapat, bisa ke ajaran. Di kumpulan-kumpulan ajaran kalau disatukan, yang dipilih salah satunya itu mazhab namanya. Maka dari sini Abu Hanifah ketika mempraktekkan harus pilih salah satu. Apa sih mazhabnya Abu Hanifah? Kecenderungan yang diambil dalam basmalah, dibaca enggak basmalahnya ketika Al-Fatihah, gitu kan? Maka beliau pilih salah satu, dikenal dengan mazhab Abu Hanifah. Imam Malik mesti pilih juga, baca enggak bismillah dalam salatnya. Ketika dipilih misalnya beliau enggak baca, oh ini pilihannya Imam Malik. Dalilnya apa? Nyambung ke sini. Manhajnya sama, satu manhaj. Madhabnya pilihan, karena kan memilih, nggak mungkin dipraktekkan empat-empatnya dalam bismillah. Imam Syafi'i milih salah satu, maka dikenal madhabnya Imam Syafi'i. Pilihannya Imam Syafi'i pilih yang ini. Imam Ahmad pilih yang ini. Contoh konkret, dalam bacaan Al-Fatihah, dalam sholat, kan ada bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Ada 4 cara kan? Dibaca jahar, keras, silent, sir, nggak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. 4 pilihan. Nggak mungkin dibacakan keempat-empatnya. Empat-empatnya itu manhaj, semua bersumber dari Nabi. Tapi ketika digunakan, harus salah satu dipraktekkan. Ketika dipilih itu mazhab namanya. Maka Abu Hanifah pilih tidak baca, Imam Malik pilih nggak baca, Syafi'i pilih dijaharkan, Imam Malik pilih disirkan. Ya, satu-satunya memilih, maka dikenal dengan pilihannya itu mazhab.
Apakah dalam sholat saja? Tidak. Setiap ada yang ragam, itu yang dipilih. Makanya dikenal nanti rumusannya. Oh, ini yang diajarkan Imam Abu Hanifah. Ya, beliau sendiri mengajarkan, nih dalil yang ini begini, yang ini begini, yang dipakai Imam Malik begini, tapi saya pilih yang ini. Maka dikenallah kemudian mazhabnya Imam Abu Hanifah. Orang-orang yang mengikuti jalur ini, itu disebut dengan Hanafi namanya. Jamaknya Ahnaf. Ya. Kemudian yang ikut Imam Malik dikenal dengan Maliki. Oh, saya ikut pilihan Imam Malik lah. Ya, ingat ya, ketika ikut itu bukan kelompoknya Malik, bukan kelompoknya Abu Hanifah. Ya, radhiyallahu taala anhum jami'an. Bukan kelompoknya Imam Syafi'i, bukan mengelompok, bukan, tapi jalan kita, jalan kita pergi. Mazhab itu kan jalan kita pergi menuju ke manhaj ini, lewat jalur mana. Sedangkan yang sampai ke kita sekarang yang dipelajari dari ulama-ulama kita, ini puncaknya ke sini juga semuanya. Kenapa? Karena jalurnya memang ini. Dari sahabat ke tabi'in, ini yang kodifikasikan. Jadi yang sampai ke kita, sampai jadi bentuk kodifikasi, dipelajari, ya sampai ke kita, ini sebenarnya dari sini semua, rata-rata ini. Jadi kalau kita tarik jalurnya ke sini semua. Ya, dan menariknya, silahkan nyamannya nanti ketika Anda melihat, mau pilih yang mana, praktek yang mana. Ya, nanti ada yang seperti ini tadi, ya di Asia Selatan pilihnya inilah, saya mau jalur ini aja, yang ini pilihnya Maliki saja, yang ini pilihnya Syafi'i saja, yang ini pilihnya Imam Ahmad saja. Nah, kadang-kadang untuk memudahkan di Timur Tengah itu, baik di Jazirah ataupun di luarnya, untuk paling gampang lah, supaya nggak ada yang ribut, yang macam-macam dan sebagainya, pilihannya jelas, ulamanya langsung ya diberikan semacam otoritas gitu kan, udah tetapkan aja di negara ini mau pakai yang mana, supaya nanti nggak ada ribut-ribut ke depannya. Maka terkenal di negara-negara Arab misalnya khususnya, ya udah praktekkan satu cara aja, walaupun ada alternatif, dibuka informasinya, tapi resminya negara menyatakan ini. Maka di Saudi misalnya udah pakai Hambali saja sekarang. Hambali. Karena itu subuhnya nggak ada kunut di situ, bismillahnya disirkan dan seterusnya. Itu Hambali. Ya. Kemudian misalnya di Mesir pakai Syafi'i. Ya, di Pakistan pakai Hanafi. Ya, Libya pakai Maliki. Nah, itu yang terjadi saat ini, dan semuanya ini bukan masalah mengelompok, tapi jalur pembelajaran kita terhubung sampai dengan ke Rasulullah SAW. Nah, ini asalnya. Jadi kalau bicara manhaj, semua satu manhaj, gak mungkin beda manhaj. Kalau beda manhaj berarti sholatnya beda. Awas tuh. Nah, saya nggak mau bergaul dengan dia, beda manhaj. Dipertanyakan, hati-hati. Boleh jadi itu awam, belum belajar itu. Kalau ada yang bilang Anda dan saya beda manhaj, padahal sama-sama Islam, berarti dia sholatnya beda tuh. Subuhnya mungkin tidak 2 rakaat gitu kan. Tapi kalau sama-sama 2 rakaat, berarti bukan beda manhaj, cuma mazhabnya aja. Ya, mazhabnya aja. Mazhab itu apa? Pilihan yang diambilnya. Yang jalurnya ujung-ujungnya nyambung ke sini juga. Ya. Nah sekarang, Ustadz, mungkin nggak kita nggak bermadhab? Secara teoritis nggak mungkin. Karena bermadhab itu artinya memilih jalur salah satu dari sini. Ya gimana kalau nggak bermadhab kita mau milih? Ya, kalau tarjih itu mungkin. Tarjih itu kita ingin mencoba memilih yang terkuat. Ya, terkuat. Misalnya kita cenderungnya ke yang mana? Boleh jadi semuanya kuat, tapi kita ingin pilih sesuai dengan apa yang kita pengen. Dari dalil ini kita lihat, oh nampaknya ulama ini memandang ini yang paling kuat, terus kita ikuti. Boleh, itu tarjih namanya. Rajjaha yurajjihu, gitu kan? Nah, kita ambil misalnya dari kasus bismillah, ada yang jahar, ada yang sir, ada yang enggak sama sekali. Saya kira kalau melihat dari uraian-uraian ini, petunjuk-petunjuk ulama ini, ya cenderung saya pengen yang dibaca jahar misalnya. Ya karena alasan begini-begini, itu tarjih namanya. Ya, tapi tetap tarjih pun akan melewati ini juga. Jadi secara teoritis, apa yang kita pelajari sekarang lewat sini. Ya. Kalau kemarin genealogi akidah yang saya bahas itu, kemarin, ya misalnya yang menghadirkan tren misalnya Salafi, itu kan kini. Ya. Yang jalurnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kan itu di abad ke-13, 1263. Itu fikihnya nyambungnya ke Imam Ahmad ke sini juga jalurnya. Ya. Dari sini kan menurunkan lagi nih. Turun terus, Ibnu Qudamah terus ke atas sampai ke bawah terus ya, ke bawahnya sampai ke kini. Yang ulama-ulama di Saudi misalnya Saleh Utsaimin, Ibnu Utsaimin, Saleh Fauzan ya, masyayikh rahimahullah jami'an kan. Ya, yang ada sekarang hafizahumullah kan, saya Saleh Fauzan kan masih ada sekarang ya, hafizahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu semua jalurnya ke Imam Ahmad. Ke sini juga. Jadi kalau Anda ngaji misalnya, ya taruhlah ngaji pengajian, disebut misalnya teman-teman menyebutnya dengan salafi, ya itu menghormati saja, ada masalah. Ya jangan dipermasalahkan gitu kan. Nah kemudian kitab-kitab yang dibahas, arahnya pasti ke sini, secara fikih. Silakan ngajinya kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin,
Ya, kemudian Syekh Shalih Fauzan ya di akidahnya nanti ada misalnya Fathul Majid, terus nyambungnya ke sini. Ya, Uthulul Thalathah dan seterusnya. Itu kan ke sini fikihnya ke Imam Ahmad. Syekh Al-Albani umumnya ke Imam Ahmad. Ya. Ya, walaupun beliau misalnya menyampaikan Quran, Sunnah, kemudian atau misalnya bergeser dari mazhab secara teoritis nggak akan bisa. Tetap saja ketika prakteknya referensinya dari sini juga. Qala Imam Syafi'i, qala Imam Ahmad, artinya apa? Kembali ke sini juga. Ya. Nah, jadi saya ingin berikan dasar pengetahuan tentang mazhab itu. Jadi jangan dijadikan sebagai bagian yang kita masuk dalam dunia provokatif yang dibawa oleh ya pihak-pihak yang memang tidak menginginkan Islam itu bersatu. Akhirnya jalur belajar kita pun seakan-akan dibuat semacam friksi, ada faksi-faksinya tersendiri. Tidak. Ini jalur ibadah aja yang bisa kita pilih jalurnya kemana. Ya, sesuai dengan pola pembelajaran dan ilmu yang kita dapatkan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang praktekkan mengambil jalurnya Al-Imam Asy-Syafi'i, disebut dengan Syafi'iyah, artinya mengambil satu jalur untuk memudahkan dalam beribadah. Itu jalur ini yang bertemu di satu manhaj. Ya, jelas ya? Kalau ada yang mengambil di jalur Imam Ahmad, Hambali namanya dari Ahmad bin Hanbal, jalurnya ini berarti mengambil praktek untuk memudahkan dalam praktek ibadah. Demikian seterusnya sampai ke Imam Maliki, sampai ke Hanafi. Nah, ini yang penting dulu saya sampaikan karena semua aspek-aspek yang kita terima sekarang ini pada umumnya akan kembali ke sini. Termasuk para ulama hadis pun itu mereka bermadzhab fikih. Imam Al-Bukhari itu kan termasuk yang paling sahih. Ya, kitab-kitab jadi rujukan dalam ilmu hadis. Itu fikihnya ngajinya ke sini jalur Imam Syafi'i. Imam Al-Bukhari, kemudian siapa lagi? At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, itu kan Syafi'i secara fikihnya. Ya, itu kunut itu. Itu kunut. Imam An-Nasa'i walaupun beliau menghadirkan hadis tentang dari satu referensi ada yang sahabat tidak kunut itu, tapi pribadinya kunut. Ya. Kenapa? Karena beda antara objektivitas menampilkan satu informasi dengan praktek pilihan yang diambil, itu dua hal yang amanah ilmiah yang berbeda. Itulah kejujuran orang-orang Islam secara objektif. Nah, jadi ini yang penting kita hadirkan. Ini para ahli-ahli hadis yang kita terima kitab-kitabnya pun mereka belajar keislaman, praktek dan sebagainya, sumbernya dari sini karena ini yang mengkodifikasikan. Ya. Karena itu penting kita belajar, kemudian meluaskan referensi-referensi, sehingga dengan itu nanti jangan heran kalau kita sudah masuk ke praktek ibadah detailnya, misalnya nanti dari rukun Islam kan satu akidah sudah selesai, empatnya kan pokok ibadah syariat, ada salat, zakat, puasa, haji. Nanti saat masuk bab salat kita akan temukan misalnya qala al-Imam Syafi'i, al-Imam Syafi'i menyampaikan. Nah, itu yang dimaksudkan referensi yang beliau dapatkan dari gurunya ke atasnya. Ini nggak main-main. Ya, Imam Abu Hanifah itu gurunya ada yang mengatakan sampai 4.000 guru. Ya, Imam Malik itu dari kalangan tabiinnya saja itu sudah ada sekitar 300-an guru beliau itu dari kalangan yang semasa dengan beliau itu. Ya, tabiin yang tembus lagi ke atasnya. Ya, itu Masya Allah gitu. Ya, banyak sekali. Imam Syafi'i apalagi juga banyak. Imam Ahmad juga demikian. Itu guru-gurunya banyak. Nah, ini yang sampai kepada kita. Makanya penting belajar ya. Ini ada serial-serial yang cukup bagus dibahas-bahas. Ini Abu Hanifah. Ya. Nah, ini versinya bahasa Arab ya. Ini biografinya. Jadi kita bahas. Jadi inspirasi nih. Saya banyak belajar. Saya kumpulkan nih 4 ini referensi 4 utama ini. Jadi kita baca bagaimana dari kecilnya orang tuanya seperti apa, ketekunannya bagaimana. Kita kumpulkan, kita belajar 4 ini. Ya. Dan Imam Ahmad, ini Imam Malik, yang satu Imam Syafi'i lagi saya riset. Keterkaitan dengan yang lain-lainnya. Ini biografi. Ini karya-karyanya Imam Syafi'i, misalnya yang dikodifikasikan oleh muridnya, kan? Nah, ini ajaran Imam Syafi'i umumnya di sini. Kemudian nanti ada Ar-Risalah. Imam Malik ini ada Al-Muwatta. Nah, kitab Al-Muwatta ini Imam Malik yang tadi saya sampaikan. Ya. Dan alhamdulillah Indonesia luar biasanya guru-guru kita. Itu keempat-empatnya ditelusuri. Ya, kalau di Saudi kan Hambali mazhabnya kan, di Libya kan Maliki, di Pakistan kan Hanafi, ya kan? Di Mesir Syafi'i, di Syria Syafi'i, Indonesia ke semua tempat tuh belajar. Ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah, ada yang ke Libya, ke Tunisia, ke Mesir, ke Syria. Jadi pulang-pulang alhamdulillah kita dapat semuanya tuh. Kita dapat semuanya. Ya, tinggal bagaimana yang dapat semuanya itu saling bersinergi. Ya, jangan menghadirkan kemudian hal-hal yang kontraproduktif. Jadi diajarkan yang begini itu. Jadi kalau misalnya pulang membawa pelajaran-pelajaran yang didalami dari mazhab, taruhlah misalnya mazhabnya Syafi'i, datang ke tempat sudah praktek di daerahnya Syafi'i, diajarkan tidak ada masalah, tapi disampaikan
Kalau di tempat A misalnya ada yang mempraktekkan begini, itu mungkin gurunya baru pulang dari daerah sini, dia mempraktekkan jalurnya imam misalnya Hambali. Ya, jadi kalau nanti datang ke kita begini, itu artinya jalurnya seperti ini disampaikan, sehingga ketika tercerahkan seperti itu bisa meminimalisir, ya, meminimalisir hal-hal yang kontraproduktif, perselisihan, keributan dan sebagainya. Itu yang bisa menghadirkan harmoni dalam kehidupan. Tapi kalau misalnya nggak diberikan wawasan, nggak apa-apa kalau mau dipertahankan apa yang sudah ada, pertahankan. Dan kalaupun ada yang baru pulang misalnya, taruhlah ada yang belajar dari Mesir, ada yang belajar dari Saudi. Saudi kan Hambali pada umumnya, ya kan? Di Mesir Syafi'i. Kemudian di satu tempat sudah ada misalnya mazhabnya sudah berlaku. Taruhlah di situ sudah ada Maliki misalnya, maka masuk jangan mengajarkan mazhab Syafi'i, jangan mengajarkan mazhab Hambali. Pelajari mazhab Maliki, menyatu dengan mereka, bimbing masyarakatnya, kemudian ajarkan juga, berikan wawasan pengetahuan. Yang di Mesir begini, kalau nanti ke Mekah menemukan begini, jalurnya seperti ini, ya kan? Kalau nanti yang dari Saudi nyampaikan ini begini nih, kalau di Saudi ada begini-begini dipraktekannya. Silahkan teruskan, apa yang Bapak Ibu kerjakan jalurnya benar. Nanti yang tidak benar-benarnya diperbaiki pelan-pelan dengan cara yang baik. Itu insya Allah akan mudah diterima. Ya, daripada Anda mengamalkan yang tidak kunut, belajar di tempat di kampus, ya, kemudian belajar tentang semuanya disampaikan. Yang kunut begini, yang tidak kunut begini, tapi Anda memilih tidak kunut misalnya. Pulang-pulang ke daerah masyarakatnya sudah biasa kunut. Tiba-tiba datang kemudian, ya, yang Anda pilih itu yang tidak kunut, sebetulnya yang kuat begini, yang begini, ya itu ribut lah nantinya. Ya, jadi yang terjadi itu ya kita harus bersikap baik, objektif, boleh menyampaikan apa yang kita rasakan, tapi juga jangan kemudian menjadikan apa yang dipraktikkan orang lain dengan jalur seperti ini dianggap salah. Apalagi ketika Anda datang ke satu tempat, Andanya nggak kunut, memilih nggak kunut, datang ke tempat kunut, Anda katakan itu bid'ah misalnya, wah itu sudah muncullah keributan di situ. Ya, dan kalau diwariskan kepada murid-muridnya nggak akan selesai, nanti sesama murid jadi ribut. Ya, saya kadang-kadang suka heran juga kalau melihat ini mau ngaji apa mau pada perang gitu kan. Ya, guru mewariskan kepada murid, muridnya saling ribut. Ini belum apa-apa. Ini murid yang satu pengajian A ke guru pengajian B, nggak pernah kenal, nggak pernah tahu, tiba-tiba menyebut itu bid'ah. Padahal kenalan juga tidak, ya tahu juga nggak pernah, komunikasi juga tidak. Itu pertanggungjawabannya di hari kiamat bagaimana itu? Ya, dan dahsyatnya itu bisa menilai generasi sebelumnya, yang mereka di zamannya disebut ulama besar dan bisa dinilai itu pelaku bid'ah, itu begini, itu pertanggungjawaban besar loh di hadapan Allah. Jadi Anda itu mau belajar, mau mengaji, atau mau ya mengambil argumentasi jadi peluru untuk menyerang orang lain, itu kan jadi kontraproduktif dari pembelajaran. Nah ini yang saya ingin sampaikan dulu. Maksud saya pertama dari segi akhlak, yang mengaji di Mira itu harus cerdas. Ya, harus melihat dengan cerdas, dengan baik, dengan bersikap. Pilihan silahkan. Saya pun tidak memaksakan, walaupun saya punya pilihan. Ya, saya punya pilihan. Misalnya saya dalam sholat Bismillah saya jaharkan. Ya, saya kalau jahar saya baca jahar. Tapi kalau saya kemudian ngimami di mazhab misalnya Hambali yang biasa sir, saya sirkan. Ya, untuk menghormati yang ada di sana. Seperti Imam Asy-Syafi'i pun datang ke tempat tempatnya Imam Abu Hanifah. Setelah beliau meninggal ada Imam Abu Yusuf sama Imam Muhammad. Di situ beliau nggak kunut untuk menghormati yang ada di situ. Itu biasa gitu kan. Tapi apa yang kita pilih tidak harus kita paksakan pada orang lain. Kita bisa jelaskan seperti ini saya pilih ini. Tapi kalau Anda misalnya mau ikut juga ini dalilnya silahkan. Kalau mau ada pilihan, ini pilihannya. Di luar itu yang bid'ah. Di luar itu yang tidak sholat. Itu gambarannya ya. Jadi saya sampaikan ini dulu di awal, ya supaya kita bisa mengerti. Setelah itu baru kita masuk kepada detil pelaksanaannya. Jadi kalau pelaksanaannya teman-teman temukan misalnya, ini pendapat itu bukan pendapat pribadi. Pilihan yang diambil berdasarkan dalil-dalil ini. Nanti rumusannya saya tunjukkan. Dalil-dalilnya, hadis nabinya, kenapa dipilih ini, rumusannya bagaimana, ya. Itu kalau di ormas-ormas punya istilah sendiri. Di Muhammadiyah misalnya ada Majlis Tarjih, di NU ada program Bahthul Masail dan sebagainya. Itu menemukan tarjih qaul rajih yang terkuat di antara sekian yang bisa dipilih. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sekarang sudah mengetahui madhabnya bisa berbeda, jalurnya karena itu terkait dengan keringanan kemudahan praktekan, tapi manhajnya itu sama. Ya, jangan sampai nanti ada istilah-istilah beda manhaj dan sebagainya. Itu kontraproduktif. Ya, dan ini no debate, jadi nggak bisa didebat ini. Jadi kalau masih ada yang mendebat juga dipertanyakan itu keilmuannya. Ya, karena ini sesuatu yang terbuka, yang umum, semua memahami ya seperti ini. Ya, ini maklumun bid-darurah, diketahui ya, secara primer, semua mengetahui dengan jelas tentang yang seperti ini. Jadi kalau kita baru tahu begini, artinya selama ini kita baru mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang ini semuanya. Ya, tapi setiap ustadz pasti mengetahui bahwa memang seperti ini adanya. Ya, kalaupun dipilih tentang pilihannya masing-masing, ya itu diperkenankan.
Ya, itu ya. Jadi ini gambaran yang kita kaji di kesempatan kali ini, dan sekali lagi setelah mendapatkan pengetahuan ini dasar untuk berpijak, bukan dasar untuk saling menuduh atau mencela. Nggak boleh. Ya. Nah, yang apa namanya, yang di kolom chat tuh, yang nyimak-nyimak dan sebagainya, awas tuh. Nggak boleh saling celak, saling tuduh ini itu. Bukan, ini kontraproduktif. Artinya Anda nggak sukses belajarnya sampai 2 jam saya terangkan ini. Oh, ini maksudnya si Fulan. Tidak, saya tidak bermaksud kepada si Fulan dan si Fulan. Saya mengajarkan ini supaya kita pahami. Ya, awas, istighfar tuh, istighfar. Dihisab loh. Ya, jadi ya, hal demikian. Insya Allah kalau kita belajarnya seperti itu kita tenang. Sekarang kita sudah paham tentang dalil, tentang manhaj, tentang madhab, tentang bermadhab dan seterusnya. Kita pahami dengan baik. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kepada praktek. Praktek ini intinya. Kalau ini jadi wawasannya nggak ada masalah. Kalau awam kan nggak mau pusing. Ya, terserah Pak, mau Hanafi, mau Maliki, mau Syafi'i, mau Hambali. Saya mah Asep Pak, yang penting saya sholat. Ya silakan. Ya, Anda Asep, Anda Nia, Anda Dani dan sebagainya, Anda Niati silakan. Yang penting kita tahu aja ini dulu sebagai wawasan. Ya, jadi kalau nanti ada yang begini, Anda sudah paham apa yang dimaksudkan. Terima kasih untuk kajian hari ini. Semoga Allah rahmati kita semua. Semoga Allah menyayangi kita semua. Demikian apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu menambah wawasan kita, memperdalam keilmuan kita, menjadikan sikap kita lebih bijak dan ibadah kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.